Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Fitri di sini. Dan pada video kali ini aku akan bahas mengenai monetisasi dan Google AdSense. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat posting di tab komunitas channel YouTube aku kalau aku bakal buat video tentang monetisasi dan Google AdSense. Di sana aku meminta untuk kalian itu berkomentar terkait hal-hal yang nggak kalian pahami atau nggak kalian mengerti tentang monetisasi dan Google AdSense. Dan juga karena ada beberapa teman-teman yang nge-DM ke Instagram aku terkait monetisasi dan Google AdSense ini, aku memutuskan untuk membuat videonya kali ini. So, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Bahasan kali ini kita mulai dari apa sih itu monetisasi dan apa itu Google AdSense. Nah, monetisasi itu adalah upaya komersialisasi sebuah situs atau web. Pada pembahasan kali ini, situs atau web yang aku bahas yaitu YouTube. Sedangkan Google AdSense sendiri merupakan jasa periklanan yang dikelola oleh Google. Jadi nantinya, kalau kalian sudah dimonetisasi channel YouTube-nya, kalian itu akan mendapatkan uang. Nah, uangnya itu bukan berasal dari YouTube, melainkan YouTube itu nantinya bekerja sama dengan Google AdSense, sehingga Google AdSense itu nantinya bisa menambahkan iklan ke video kalian. Nah, dari iklan itulah pendapatan YouTube kalian nantinya, bukan berasal dari subscribers ya. Jadi buat kalian yang tanya-tanya subscribersnya segini tuh pendapatannya berapa ya, nggak seperti itu ya. Pendapatan itu tergantung viewersnya, tergantung iklannya gitu. Lalu gimana sih caranya supaya channel YouTube kalian itu dimonetisasi? Caranya itu kalian harus memenuhi persyaratan untuk pengajuan monetisasi, yaitu 1000 subscribers dan 4000 jam waktu tonton publik. Nah, pada persyaratan monetisasi ini banyak di antara kalian yang salah paham. Yang pertama yaitu terkait jam waktu tonton. Jadi jam waktu tonton itu bisa kalian lihat di dashboard YouTube ya, bukan di bagian channel kalian di aplikasi YouTube yang tentang itu. Karena sempet beberapa ada yang DM ke Instagram aku, "Kak, jumlah tontonan aku udah sampai 1000 nih, tapi kok pas aku lihat di dashboard YouTube jumlahnya beda ya." Jadi untuk jam waktu tonton publik kalian bisa ceknya itu di YouTube Studio atau di dashboard YouTube. Lalu ada lagi nih yang tanya, "Kak, di YouTube Studio aku penayangannya itu sama waktu tontonnya itu udah beribu-ribu gitu, tapi kenapa pas cek di YouTube dashboard itu beda ya jumlahnya?" Jadi perhatikan baik-baik, namanya aja 4000 jam waktu tonton publik. Nah, di YouTube Studio, di aplikasi YouTube Studio itu kan hitungannya per menit. Jadi otomatis berubah dong kalau masuk ke analitik atau di bagian perhitungan jam waktu tonton publiknya. Lalu gimana sih caranya supaya persyaratan monetisasi itu terpenuhi? Yang pertama yaitu kalian harus mempunyai konten di channel YouTube kalian untuk menambah jumlah viewersnya. Di sini aku tekanin terlebih dahulu ke kalian, untuk kalian yang baru saja memulai, kalian fokuskan untuk mencari viewers terlebih dahulu, karena nantinya subscribers itu akan mengikuti dengan sendirinya. Karena yang paling susah menurut aku itu menambahkan viewers ya, atau mendapatkan 4000 jam waktu tonton publik ini. Selanjutnya, kalau kalian udah upload konten itu, jangan lupa untuk konsisten supaya penonton kalian itu nggak kabur. Kayak aku waktu itu udah 3 bulan ya nggak upload video sama sekali, akhirnya penonton aku kayaknya pada kabur semua. Ya intinya ya konsisten aja. Lalu untuk konten yang kalian pilih, usahakan yang kalian sukai, biar kalian itu nggak bosen gitu loh. Jangan lupa juga untuk belajar dan tulus belajar terkait YouTube ataupun terkait editing untuk video kalian agar menambah kualitas video kalian. Untuk belajarnya di sini tuh kalian nggak harus ke satu orang. Informasi itu sekarang bisa didapatkan di mana aja. Dari para konten kreator lain di YouTube itu banyak banget yang share sekarang. Pokoknya kalian itu niat belajarnya aja, kemudian harus tekun gitu ya. Lalu kalau kalian itu udah mempunyai konten di channel YouTube kalian, udah konsisten upload, kemudian udah memperbaiki kualitasnya, jangan lupa untuk share video kalian itu ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian itu. Nggak harus ke teman kalian yang misalkan teman sekolah gitu ya, yang penting di-share aja gitu. Bisa di grup-grup kayak gitu kan, bisa aja mungkin diklik, lumayan nambah viewers gitu ya. Permasalahannya emang mungkin malu ya, sama kayak aku waktu itu. Jadi kalau aku waktu itu share-nya di grup-grup gitu, lumayan lah gitu. Dan yang paling penting sih menurut aku, kalian harus sabar ya, karena
proses masing-masing orang itu nggak sama, ada yang cepet, bahkan mungkin ada yang lama banget. Pokoknya berusaha aja dulu. Selanjutnya yang banyak banget kalian tanyakan itu, gimana kalau nggak memenuhi persyaratan monetisasi dalam waktu 12 bulan terakhir. Topik ini sebenarnya udah aku bahas di video sebelumnya, mungkin agak kurang jelas atau gimana, jadi di sini aku bahas lagi. Perhatikan baik-baik, persyaratan untuk pengajuan monetisasi channel YouTube itu adalah 1000 subscribers dan 4.000 jam waktu tonton publik dalam waktu 12 bulan terakhir. Dalam waktu 12 bulan terakhir. Kalian paham nggak sih makna atau arti kalimat 12 bulan terakhir? Jadi, kalau kalian nggak mendapatkan persyaratan atau nggak memenuhi persyaratan tersebut dalam 12 bulan awal, kalian tuh masih bisa melanjutkannya, asalkan kalian itu masih tetap terus berkarya, tetap terus upload video untuk menambah jumlah jam waktu tonton tersebut. Nah, yang 12 jam awal itu akan hangus nggak sih Kak? Nggak, akan tetap dilanjutkan, tapi perhitungannya itu 12 bulan terakhir ya. Dan ada juga nih yang tanya, Kak, kalau aku nggak memenuhi persyaratan pengajuan monetisasi itu dalam 12 bulan itu gimana? Ingat ya, 12 bulannya itu 12 bulan terakhir, maknanya itu perhitungannya 12 bulan terakhir dari bulan ini gitu ya. Channel YouTube kalian tetap bisa dimonetisasi asalkan kalian itu tetap berkarya ya, atau tetap upload video untuk menambah jumlah viewers atau jam waktu tonton publiknya dan untuk menambah subscribers. Kalau udah memenuhi persyaratan untuk pengajuan monetisasi ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap upload, tetap konsisten untuk upload video YouTube. Dan kalian juga harus menunggu gitu ya, karena untuk proses pengajuannya ini berbeda-beda ya tiap channel YouTube. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Lalu setelah channel YouTube itu dimonetisasi, hal apa yang harus dilakukan ke channel YouTube kita? Kalau aku dulu waktu tahu channel YouTube aku dimonetisasi itu, hal pertama yang aku lakukan adalah mengatur iklan pada setiap video aku. Misalkan ada video aku yang durasinya lebih dari 10 menit atau minimal 10 menit, aku itu menambahkan iklan gitu ya, menyisipkan iklan di video-video aku supaya ya menambah pundi-pundi uang dolar, karena kita harus mengumpulkan minimal 10 dolar terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi di Google AdSense-nya. Lalu di sini mungkin akan ada yang bertanya gitu ya, Kak, di YouTube Studio aku itu jumlah penghasilannya udah lebih dari 10 dolar, kenapa aku belum bisa melakukan verifikasi di Google AdSense-nya? Kayak gitu. Nah, jadi kalian itu bisa melakukan verifikasi di Google AdSense itu ketika saldo dari YouTube Dashboard atau YouTube Studio itu udah masuk ke Google AdSense-nya. Jadi kalian harus menunggu saldo di Google AdSense itu bertambah minimal 10 dolar untuk memverifikasikan Google AdSense kalian. Verifikasinya itu meliputi verifikasi alamat, verifikasi nomor rekening, kemudian kalian nantinya juga melakukan verifikasi untuk mendapatkan PIN AdSense sehingga kalian bisa menerima pembayarannya. Nah, di sini mungkin ada ya yang mengalami hal yang sama seperti aku. Waktu request PIN AdSense itu udah request 4 kali tapi sampai sekarang belum datang. Di sini aku punya tips untuk kalian. Jadi, kalau kalian udah waktunya request PIN AdSense, misalkan tanggal 1 Juli kalian itu udah bisa request PIN yang pertama kali. Nah di sana itu pasti tertera kalau PIN AdSense itu akan sampai 2-4 minggu ke alamat kalian. Tapi yang aku alami waktu itu, aku menunggu 1 bulan lebih, bahkan berbulan-bulan PIN AdSense tak juga sampai. Nah, kalian itu harus request ulang. Nah, request ulangnya ini jangan nunggu 1 bulan atau 2 bulan. Jadi begitu kalian bisa request ulang, tombol request ulangnya itu aktif, kalian langsung aja untuk meminta atau request ulang. Karena beberapa ada yang DM ke Instagram aku itu ya, udah berbulan-bulan kenapa belum sampai, ternyata mereka belum request ulang. Lalu di Google AdSense itu ada keterangannya tuh kalau nggak salah seperti kalau kalian nggak melakukan verifikasi PIN AdSense ini dalam waktu berapa gitu ya, batas waktu yang ditentukan,
kalian itu kayak iklannya itu akan dihentikan di channel YouTube kalian. Jadi saran aku kalau kalian itu udah request pin, kalau bisa ya seminggu sekali dicek gitu ya. Kalau tombol request ulangnya itu udah aktif, kalian bisa langsung request, jangan nunggu sampai sebulan terlebih dahulu. Nah, kalau udah berbulan-bulan tapi belum datang juga dan kalian itu khawatir gitu ya, kalian bisa verifikasinya itu via KTP. Caranya tuh udah aku upload di video sebelumnya, nanti aku akan taruh linknya di box deskripsi. Nah, untuk sistem pembayaran di Google AdSense ini biasanya saldo dari YouTube itu akan masuk ke Google AdSense itu pada tanggal 11 atau 12 kalau nggak salah ya. Tanggal 11 malam itu biasanya aku cek udah masuk ke saldo Google AdSense aku. Kemudian pembayaran akan diteruskan ke rekening kalian itu tanggal 22. Biasanya tanggal 22 itu udah masuk ke rekening aku. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan tentang monetisasi atau Google AdSense pada video kali ini. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Nanti aku akan jawab. Kemudian kalau kalian mau request video, kalian bisa komentar juga di bawah. Dan kalau pada video kali ini tuh banyak kekurangannya, atau ada kata-kata yang belibet atau yang nggak kalian pahami, kurang jelas atau gimana, mohon maaf gitu ya. Nanti kalian tinggal komen aja, nanti aku akan jawabin komen kalian. Oke, see you on the next video.